Bapak Ibu dosen, pada beberapa kesempatan saya telah memberikan workshop terkait dengan optimalisasi artificial intelligence dalam penulisan artikel ilmiah, di mana ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, ya baik itu asisten ahli, kemudian lektor, guru lektor kepala maupun guru besar, di mana kita itu menghadapi kebijakan-kebijakan baru di tahun 2024 ini yang menuntut kita ada target-target khusus yang harus kita capai, terutama dalam IKD. Nah, oleh karena itu, melalui workshop ini, saya memberikan pelatihan ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita menggunakan artificial intelligence yang lebih optimal, khususnya untuk penulisan artikel ilmiah, ya, yang diharapkan bahwa dengan artificial yang saya praktekkan, yang saya demokan di melalui workshop saya itu bisa memperbanyak atau bisa lebih memproduktifkan Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan banyak paper-paper. Nah, oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir video ini, ya, karena ada informasi menarik baik di awal, di tengah maupun di akhir. Bagaimana caranya kita menggunakan artificial intelligence, termasuk di dalamnya adalah saya mendemokan bagaimana cara menulis artikel ilmiah melalui artificial intelligence. Tentunya Bapak Ibu pasti akan tercengang karena ini berbeda dengan artificial intelligence yang mungkin Bapak Ibu sudah terapkan. Jadi khusus untuk workshop ini, bahkan melalui workshop kemarin saya memberikan akses gratis selama seminggu seperti artificial intelligence yang saya gunakan. Itu teman-teman sayangnya tidak semua ya, hanya karena terbatas ya gitu. Jadi artificial intelligence yang saya gunakan itu saya berikan akses kepada mereka selama seminggu untuk mencoba, dan harapannya dari situ mereka bisa banyak memproduksi paper-paper gitu, karena kalau apa yang saya lakukan dalam waktu 1 atau 2 jam saya bisa lebih menghasilkan lebih dari 1 atau 2 paper gitu. Nah, oleh karena itu saksikan video ini sampai akhir, karena setiap video baik itu di awal, tengah maupun di akhir ada informasi-informasi menarik. Terima kasih. Apakah mau yang praktek langsung atau teori dulu ini? Dulu Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Bapak Ibu jauh lebih hebat dibandingkan saya, karena ketika saya lihat di listnya pendaftaran kemarin, wah, ini kok semuanya profesor sama doktor semua ya. Itu yang membuat saya agak canggung juga, ini saya bisa membawakan materi ini apa enggak ini. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Jadi materi ini sebenarnya pernah saya bawakan beberapa bulan kemarin ya, bersama juga dipublish, tapi ada beberapa update ya. Apalagi saat ini itu kita sedang dihadapkan dengan kebijakan baru Bapak Ibu, yang Permendikbudristek nomor 44 sama yang Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu, di mana ada kewajiban publikasi, target publikasi yang harus dipenuhi, terutama kalau saya melihat yang khusus untuk jabatan akademik lektor, asisten ahli dan lektor itu tidak terlalu berat sebenarnya. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah khusus untuk yang lektor kepala dan guru besar nih, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau alhamdulillah saya sering aktif di mimbar Intelek maupun YouTube saya yang satu Alkolif itu Bapak Ibu bisa lihat di situ terkait isu-isu terkait dengan pendidikan. Nah, ini adalah informasi singkat terkait dengan saya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan optimalisasi kita menulis artikel ilmiah itu. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu itu berpikir bahwa kita membuat sebuah artikel itu
lumayan lama mungkin, kemudian ditambah lagi dengan ketidakmampuan teman-teman dosen itu yang selalu beranggapan bahwa untuk publish di jurnal internasional yang bereputasi, saya tidak berbicara tentang jurnal internasional ya Bapak Ibu ya, karena bagi saya kalau untuk yang jurnal internasional itu kesempatan untuk bisa discontinue itu lebih besar dibandingkan yang jurnal internasional yang bereputasi. Makanya saya selalu menekankan kepada dosen-dosen yang juga selama ini saya bimbing, ya ada juga yang bahkan profesor Bapak Ibu, alhamdulillah. Mas Gilang, nanti di sesi akhir kita foto bareng ya, saya diingatkan. Iya, siap Bapak. Nah, di mana ada statement atau mindset yang selalu beranggapan bahwa menulis itu susah. Ya, jadi kalau yang selama ini teman-teman hadapi ya, yang selama ini saya lihat ketika ada beberapa dosen yang ikut yang saya bimbing untuk menulis artikel ilmiah itu, sebenarnya idenya itu bagus. Yang menjadi permasalahan itu adalah mengkomunikasikan ide itu ke dalam sebuah tulisan, menginterpretasikan. Jadi kalau sudah basicnya tidak bisa, malas menulis ya, bukan tidak bisa, tapi malas menulis, kemudian tidak pernah menggali sebuah informasi terkait dengan isu teknologi yang saat ini sedang marak, maka akan susah. Jadi saya mengutip ya dari salah satu profesor, kalau Bapak Ibu kenal yang namanya Profesor Eko Indrajit, salah satu pengamat pendidikan juga. Dia menyatakan bahwa fungsi dosen atau guru itu tidak pernah akan tergantikan oleh teknologi. Itu benar. Tetapi dosen ataupun guru yang tidak pakai teknologi maka akan segera tergantikan. Nah, inilah dulu Bapak Ibu, ketika beberapa tahun terakhir itu, ketika kita dihadapkan pada kondisi situasi bahwa kita harus stay di rumah, ya, di mana ada kasus COVID-19, waktu itu mungkin kita kalau tidak ada COVID-19 mungkin kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Zoom meeting. Ya, kemudian itu bisa termanfaatkan sampai hari ini. Nah, perkembangan zaman semakin kesini semakin meningkat ya, semakin berkembang, muncullah adanya artificial intelligence nih. Nah, ini yang kemudian artificial intelligence ini yang banyak dimanfaatkan oleh penulis-penulis ya, terutama penulis-penulis di luar negeri itu untuk memanfaatkan teknologi ini untuk menulis. Nah, sayangnya di Indonesia itu isu terkait dengan artificial intelligence itu belum sepenuhnya mereka menganggap bahwa apa sih AI itu, apa sih ChatGPT itu, apa sih untuk site AI itu, apa sih untuk Perplexity, itu masih berkecimpung di dunia itu saja. Nah, padahal kalau Bapak Ibu sudah, nanti saya akan demokan, Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri, nanti di sesi akhir saya akan memberikan bonus spesial buat peserta malam ini yang nanti mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Di mana kalau nanti kita sudah terbiasa menggunakan AI, itu kita akan mempercepat proses kita bekerja dan lebih produktif. Saya bahkan untuk kemarin waktu saya ke Indonesia itu, saya sempat mengajarkan salah satu dosen itu untuk mau menulis soal UTS atau UAS disesuaikan dengan level pendidikan S1, S2, S3 itu dalam hitungan menit, dalam waktu 5 menit sudah selesai. Nggak perlu kita harus mikir, hanya dengan memasukkan materi, kita berikan perintah, sudah keluar. Nah, itulah yang kemudian akan saya sampaikan di sini, tetapi nanti mungkin akan berbeda dengan apa yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal atau yang pernah yang pernah dicoba-coba. Nah, jadi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi jalan keluar buat teman-teman dosen. Saya yakin Bapak Ibu itu, khususnya yang ada di dalam forum ini itu, orang-orang yang sebenarnya itu ini jago-jago dalam menulis. Hanya saja mungkin penguasaan di dalam teknologinya itu masih berkurang. Sehingga mungkin dengan apa yang saya sampaikan ini
kalau mungkin selama ini Bapak Ibu hanya bisa produktif dalam 1 tahun hanya cuma bisa menghasilkan 2 paper. Nah, ini hanya dengan menggunakan AI ini ya Bapak Ibu bisa sebenarnya lebih banyak menghasilkan produktif paper-paper gitu. Oke Bapak Ibu, biar tidak panjang lebar ya. Jadi ini informasi singkat tentang saya. Bapak Ibu kalau mau lebih banyak tahu saya ya ada di Universitas PGRI di Buana Surabaya di jurusan Teknik Lingkungan. Saya juga membuka teman-teman yang ingin kolaborasi publikasi sama saya, tetapi artinya harus ada kontribusi. Saya tidak mau yang asal-asal nebeng ya, karena itu menyalahi aturan integritas akademik ya. Kemudian saya aktif di beberapa sosial media. Yang paling banyak dikenal itu ya di Mimbar Intelek itu. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita sampai ke poin terakhir ini, yang demo ini. Ya, kalau Bapak Ibu menginginkan dipercepat ya saya akan percepat. Ya, tapi resikonya mungkin basicnya Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkannya gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan kebijakan yang baru terkait dengan target publikasi bagi dosen. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di tahun 2025 itu Bapak Ibu punya tugas tambahan, yaitu harus memiliki target publikasi di IKD. Dan ini tidak main-main Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat di sisi yang lain, Bapak Ibu itu harus berkewajiban untuk memenuhi kewajiban khusus BKD-nya. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu itu harus punya juga kewajiban untuk memenuhi target publikasi di dalam indeks kinerja dosennya. Nah, ini sudah saya berikan triknya di video saya yang lain, bagaimana kita bisa memenuhi ini, tidak harus memikirkan dua-duanya, tapi salah satu, gitu. Jadi, yang saya sampaikan itu adalah, Bapak Ibu fokus ke target IKD-nya saja, karena kalau Bapak Ibu memenuhi target IKD, luaran-luaran ini Bapak Ibu bisa tarik nih ke BKD-nya, gitu. Nah, permasalahannya adalah, kenapa saya tidak membahas yang asisten ahli dan lektor, karena itu tidak ada terlalu berat bagi saya. Ya, yang saya ingin sampaikan itu ke lektor kepala dan guru besar. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah lihat di salah satu video saya, di timeline-nya saya tulis bahwa Babai Sinta 1 dan Sinta 2. Karena kalau Bapak Ibu, khususnya untuk yang lektor kepala masih memikirkan jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, berarti harus ditambah lagi fight-nya, kerjanya untuk memikirkan lagi IKD-nya. Gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa, oh saya harus memikirkan yang jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi saja, biar nanti itu bisa juga dipakai untuk BKD. Gitu, jadi triknya di situ. Nah, yang menjadi permasalahan di Indonesia itu, kalau saya lihat ya dari pengalaman-pengalaman yang minta tolong ke saya, seperti yang saya sampaikan bahwa di Indonesia itu bukan kekurangan masalah, bukan kekurangan ide. Bapak Ibu itu punya banyak ide, ya. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah ide ini kesulitan nih untuk dikomunikasikan di dalam sebuah tulisan yang baik itu seperti apa. Nah, dengan adanya teknologi AI, Artificial Intelligence, melalui beberapa AI yang akan nanti saya demokan, Bapak Ibu itu tidak harus perlu lagi, saya harus perlu pandai berbahasa Inggris, kemudian harus seperti ini. Enggak lagi Bapak Ibu. Jadi ya basic bahasa Inggris pun itu ya bisa sebenarnya dengan AI ini kita bisa memperbaiki dengan perintah-perintah yang sudah yang sudah nanti akan saya siapkan. Oke. Nah, ini adalah kontribusi saintifik. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen, kita itu penelitian itu bertujuan untuk sebenarnya memberikan kontribusi kepada halayak umum ya, baik itu masyarakat maupun Indonesia. Nah, sayangnya di Indonesia itu hanya terpaku pada ketika seseorang atau dosen itu mendapatkan hibah, dana hibah, mereka seakan-akan sudah euforia, sudah puas dengan pencapaian tersebut. Sehingga mereka hanya cuma menargetkan yang penting tuntutannya adalah berhasil publikasi. Entah itu di jurnal internasional yang kemudian bisa berpotensi menjadi jurnal abal-abal ataupun discontinue atau bahkan ke jurnal internasional. Tetapi tidak pernah memikirkan bahwa apa sebenarnya
kontribusi keilmuan yang bisa saya berikan nih ke masyarakat ataupun ke industri. Itulah pada akhirnya bahwa ke depan itu nanti di tahun 2025 itu universitas itu akan mulai mengalami pergeseran ke ekosistem penelitian gitu. Jadi teman-teman dosen yang tidak mungkin ya atau yang tidak terlalu memperhatikan penelitian atau tidak terlalu enjoy dalam penelitian, mau nggak mau ya Anda harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan di kita ya ketika mau menulis itu ya banyak sebenarnya drama-drama yang ditimbulkan oleh ketika kita mau menulis. Yang pertama itu adalah tantangan intelektual ya. Tantangan intelektual itu sebenarnya menuntut pemikiran kritis nih dari teman-teman dosen dalam mengembangkan hipotesis, kemudian di dalam juga kita mengembangkan penerapan teori yang kemudian kalau kita berhasil dalam sebuah penelitian, maka penelitian ini kita bisa jadikan sebagai bahan untuk mengajar ataupun untuk pengabdian masyarakat, atau bahkan kemudian dia bisa menghasilkan sebuah produk berupa artikel ilmiah ataupun di buku gitu. Kemudian yang kedua itu kita seringkali dihadapkan pada beban kerja yang ekstensif ya. Artinya kita butuh waktu ini untuk belajar, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, dan proses penulisan. Nah ini yang apalagi ditambah dengan kita itu sepertinya tidak akan terlepas dengan administrasi yang begitu banyak yang kita hadapkan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketahanan emosional. Nah, kalau kita berbicara tentang ketahanan emosional ini berarti kita membutuhkan penanganan ya. Jangan sampai misalnya kita ini sudah semangat nih untuk menulis, tiba-tiba ketahanan emosionalnya ini menurun sehingga motivasinya menjadi berkurang atau menurun karena mungkin ya terpecah ini, fokusnya terpecah di sisi yang lain karena ada target kerjaan yang lain, di sisi yang lain harus menyelesaikan tulisannya. Nah, gitu. Kemudian yang keempat itu pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan ini memerlukan penguasaan berbagai keterampilan analisis dan penulisan di tingkat lanjut. Nah, inilah yang salah satunya adalah skill development itu ya seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau kita tidak mengenal teknologi ya kita akan tertinggal gitu. Jadi mau nggak mau ya kita ketika terjun sebagai seorang dosen itu ya kita harus siap dengan segala perubahan yang ada. Itu yang mungkin belum dipahami oleh sebagian besar dosen. Yang penting gue mengajar, kemudian lulus serdos, dapat tunjangan, dapat gaji, udah. Jadi teman-teman itu seringkali puas, hanya merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh, tidak mau mengembangkan apa yang saat ini sebenarnya sedang terjadi. Nah itu. Kemudian ada jangka panjang. Nah ini biasanya akan berlangsung lebih lama ini, biasanya beberapa tahun, kemudian butuh fokus dan antusias yang berkelanjutan. Nah, yang paling menarik itu mudah terpengaruh. Artinya mudah terpengaruh seperti apa? Jadi, dosen itu seringkali mudah terpengaruh dengan iklan-iklan publikasi yang menawarkan fast publikasi, kemudian nanti dalam waktu beberapa bulan akan mendapatkan LOE, kemudian isu-isu dari teman-temannya diberitahu bahwa publikasi itu susah, mahal, lama lagi. Nah, itulah yang menjadi salah satu hambatan masalah di dalam menulis yang terjadi di teman-teman dosen. Nah, kalau kita berbicara tentang novelty di dalam riset ya, sebenarnya novelty di dalam riset itu ada 7 Bapak Ibu. Dan ini mungkin jarang sekali disampaikan oleh para pembicara maupun dosen-dosen di kelas, sehingga bisa satu sudah basicnya tidak tahu apa novelty itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu ketika mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan penulisan jurnal internasional ataupun nasional, ini tidak pernah tersampaikan. Nah, sebenarnya ada 7 novelty di dalam sebuah riset itu. Jadi 7 ini Bapak Ibu bisa milih salah satu yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai patokan untuk nanti menyusun proposal hibah, kemudian untuk menyusun
artikel ilmiah. Nah, apakah sajakah itu? Ada teori Bapak Ibu ya, teori yang baru, konsep yang baru, empirik yang baru, metode yang baru, analisis yang baru, praktik ataupun konteks yang baru, dan kebijakan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu harus mengambil keseluruhan, salah satu saja sudah bagus itu. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan sebuah novelty, ya kuncinya adalah Bapak Ibu harus lebih banyak membaca artikel-artikel jurnal internasional yang bereputasi. Jadi, sudah mulai dari malam ini, Bapak Ibu harus sudah mencangangkan di pikirannya bahwa mulai sekarang saya tidak akan membaca lagi jurnal-jurnal nasional yang terindeks dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Udah. Ya, apalagi yang jurnal internasional. Tetapi nanti ke jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Itu. Karena di jurnal internasional yang bereputasi itu adalah mereka seringkali update terhadap informasi. Nah, jadi kalau kita tidak update terhadap informasi, isu yang lagi happening di dalam dunia penelitian, ya kita akan selalu tertinggal, gitu. Sehingga ketika kita menulis, ide itu sebenarnya sudah berlangsung 10-20 tahun yang lalu. Nah, kita baru akan menulis tentang ide itu. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk memahami apa itu sebenarnya novelty, bagian mana saja yang harus dipahami dalam novelty tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang ekosistem publikasi, jadi ekosistem publikasi yang harus dipahami itu adalah, kalau yang nomor satu saya kira Bapak Ibu sudah paham nih. Karena di Indonesia itu bukan kekurangan masalah, kelebihan masalah bahkan. Jadi bahkan peneliti-peneliti dari luar negeri itu tertarik justru meneliti di negara-negara yang akan berkembang. Gitu ya, salah satunya di Indonesia. Jadi mencari ide atau gagasan penelitian, kemudian mencari dana penelitian. Nah, di Indonesia itu sepertinya yang hanya tercover itu adalah dana penelitian, ya paling sumbernya hanya cuma dari kementerian, ya, Menteri Pendidikan, ataupun dari kampusnya sendiri. Nah, sedangkan di luar negeri, dana penelitian itu bisa bersumber dari mana saja, dari industri macam-macam. Itulah yang kemudian mereka itu ya benar-benar akhirnya fokusnya adalah ke riset. Gitu. Belum lagi kalau kita berbicara, kalau misalnya kita bandingkan apple to apple antara dosen di luar negeri sama dosen di Indonesia, ya jauh banget gitu. Itu tadi kita lebih disibukkan dengan menyusun administrasi yang nggak jelas, akhirnya menurunkan produktivitas kita. Nah, kemudian ada publikasi. Nah, publikasi ini itu adalah skala nasional dan internasional. Ada yang biaya juga publikasi ya. Berbicara tentang biaya publikasi itu adalah free dan berbayar. Nah, di sini, di dalam webinar ini, saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu menulis, kemudian publish di jurnal-jurnal yang berbayar. Gitu. Karena banyak jurnal yang free itu. Nah, tinggal kemampuan kita mencari jurnal yang free itu seperti apa. Nah, ini nanti yang akan saya demokan. Mudah-mudahan ini masih ada waktu ya. Nah, kemudian riset prosesnya, ya kita melakukan penelitian itu seperti apa. Jadi kita mendefinisikan riset problem, ya. Kita sudah dapat ide nih. Jadi kita menyusun seperti apa sih permasalahan yang akan saya selesaikan itu. Kemudian dari ketika kita sudah mengetahui permasalahan yang akan kita selesaikan itu, ini mulai dari awal kita itu disebut dengan desain riset sebenarnya, tetapi belum tertulis seperti bagan, belum. Baru angan-angan di dalam otak kita gitu ya. Nah, kemudian ada literatur review ya, kita mencari informasi-informasi yang akan mendukung ide kita itu seperti apa. Nah, baru kita memformulasikan ini hipotesisnya seperti apa dan mendesain risetnya seperti apa. Nah, yang terpenting di sini itu adalah mendesain risetnya Bapak Ibu. Nah, mendesain risetnya Bapak Ibu juga harus lebih banyak membaca jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, di situ Anda mengumpulkan beberapa jurnal yang idenya sama, ya konteksnya sama. Kemudian lihat tuh, mereka seperti apa melakukan penelitian. Bapak Ibu bisa mengikuti konsep yang mereka lakukan gitu ya. Karena kan dari situ mungkin Anda akan melahirkan teori yang baru, metode yang baru, dianalisis pakai metode yang lain gitu kan, analisis yang lain, sehingga menghasilkan kebijakan yang baru. Gitu. Jadi boleh kita meniru penelitian-penelitian dari luar negeri gitu ya. Nah, dari situ karena kita sudah membaca beberapa jurnal,
kita ini bisa ini mendesain bahwa oh nanti saya akan melakukan metode seperti ini, gambarnya itu akan saya kembangkan jadinya seperti ini, figurnya itu seperti ini. Analisis datanya, oh mungkin saya akan menggabungkan antara jurnal yang ini sama jurnal yang ini gitu. Analisis datanya seperti apa. Sehingga akan menghasilkan report. Makanya kuncinya Bapak Ibu, kalau kita mau lolos hibah dikti, ya hibah kementerian itu, kuncinya itu adalah semuanya referensinya harus di jurnal internasional bereputasi. Karena di situ kalau sudah referensinya jurnal internasional bereputasi, kita itu sudah bisa merayu reviewer bahwa oh mereka ini penjelasannya dia ini setidaknya komprehensif nih. Seperti itu. Jadi ada trik kita merayu yang namanya reviewer dari dikti itu. Nah, kemudian ini yang sering kali terjadi. Mengapa sih kita sering itu gagal dalam publikasi di jurnal yang berimpact faktor tinggi? Ya, biasanya jurnal-jurnal yang bereputasi itu, jurnal internasional bereputasi itu memiliki impact faktor yang tinggi. Nah, kita di luar negeri itu Bapak Ibu tidak lagi selalu memandang, oh ini Scopus apa enggak ya? Oh ini jurnal yang bereputasi apa enggak ya? Kita cuma berkomunikasi antara mahasiswa dan profesor itu hanya cuma berkomunikasinya IF-nya berapa? Impact faktornya berapa? Karena kalau sudah impact faktor di atas 3, ya, itu kebanyakan sudah Q1, pasti Q1. Dan yang berikutnya itu adalah apakah masuk di dalam database SCI, ya, bukan ESCI, ya. Science Citation Index, ya, bukan Emerging Source Citation Index, ya, tapi yang menjadi adalah SCI, gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah belum melakukan studi terkait dengan scope kaliber author di jurnal yang dituju. Nah, kita ini sering kebingungan ini, mencari jurnalnya seperti apa. Jadi sekarang ini tidak perlu harus berlangganan jurnal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengan AI, itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang terbaru. Kemudian kita belum juga mengecek nomornya, isunya seperti apa, jumlah artikel per penerbitan. Ini yang penting Bapak Ibu. Yang banyak menjadi kasus adalah karena ketidakmampuan melihat bahwa artikel ini baik apa tidak. Yang penting jurnal internasional saya submit, udah. Malah 1 tahun, 2 tahun menjadi discontinue. Nah, karena salah satu poin utamanya ada di nomor 2 ini. Terutama yang per penerbitan. Kemudian judul dan abstrak tidak readable, ya. Jadi dia tidak sinergis gitu. Recording in progress. Nah, berikutnya itu adalah di sisi format itu sudah tidak memenuhi alasannya gitu. Yang ini. Jadi ya banyak karena asal-asalan. Jadi yang penting sudah submit, tidak melihat author guideline-nya, itu yang menjadi kendala di beberapa teman di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian salah mengambil angle dalam menulis cerita. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan kepada dosen-dosen yang meminta tolong ke saya untuk saya bimbing. Kadang terjadi lonjakan logika. Jadi kalimat itu belum selesai, dia sudah pindah ke kalimat yang lain. Sehingga terjadi lonjakan logika di sini. Gitu. Nah, ada kalanya mereka juga tidak bisa menginterpretasikan data itu dengan baik. Bagaimana sih kalau saya punya data seperti ini itu baiknya harus saya diskusikan di dalam sebuah tulisan itu seperti apa. Nah, seharusnya yang menjadi pemikiran kita pertama itu adalah apa pentingnya gambar itu untuk ditampilkan. Itu dulu. Pertanyaan itu harus dimunculkan dulu di diri kita. Kalau tidak penting, ya ngapain harus untuk Anda bahas gitu. Oleh karena itu, kita harus memunculkan dulu pertanyaan kepada diri kita, apa pentingnya ide ini saya tuangkan di dalam tulisan, apa pentingnya gambar ini saya tuangkan di dalam tulisan saya, ya. Nah, berikutnya itu adalah abstrak, yang kurang komunikatif dan tidak menunjukkan kebaruan atau kemungkinan disitasi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti di dalam AI itu kita tidak lagi akan memikirkan abstrak, kita tidak akan lagi memikirkan judul. Bapak Ibu taunya hanya cuma menulis, ya. Di setting, nanti AI-nya dia akan tulis secara otomatis. Kemudian ada beberapa kesalahan para original penelitian, ya. Ada naskah yang tidak readable tadi, kemudian judul tidak memuat kebaruan,
ada autor yang hanya berisi satu departemen atau satu institusi. Ini penting Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin kita harus melibatkan atau kita kerjasama dengan universitas-universitas yang lain ya untuk kita melakukan join publikasi namanya ya, join publikasi. Tapi saran saya Bapak Ibu, kalau join publikasi jangan asal nebeng nama ya. 99% di Indonesia itu penulis-penulis yang nomor 2, 3 dan seterusnya itu rata-rata hanya cuma nebeng nama. Tidak ada kontribusinya sama sekali. Sehingga mereka tidak paham yang namanya etika publikasi. Gitu. Nah, kalau tidak paham etika publikasi berarti dia sudah menyalahi yang namanya integritas akademik. Gitu. Jadi satu, tidak ada kontribusinya. Kedua, ya mohon maaf, ya tidak ada keberkahannya karena Anda ditautkan namanya di sebuah publikasi, kemudian publikasi tersebut ya berhasil publish, dipakai itu untuk BKD-nya, ya kemudian tiap bulan Anda menerima. Nah itu kira-kira ya Bapak Ibu bisa pikir sendirilah keterkaitan dengan keberkahan. Saya nggak mau bahas tentang yang berkaitan dengan religius, ya. Kemudian ada jumlah kata yang tidak memenuhi. Ini Bapak Ibu harus perhatikan ya, karena penting Bapak Ibu harus membaca yang namanya author guideline. Khusus untuk yang jurnal Q3 itu rata-rata biasanya dibatasin itu. Kebanyakan. Hampir semuanya itu dibatasin jumlah katanya. Bahkan di jurnal Springer itu lebih ketat lagi. Kadang hanya cuma 3.000 kata di luar dari referensi. Itu wah, 3.000 kata itu kalau saya bingung, kita mau nulis apa ini 3.000 kata ini? Terlalu kecil sekali. Gitu. Kalau abstrak saja dia minta sudah 250 kata, ya sisanya 3.000 kata ya kecil sekali. Itu ya. Kemudian ada variasi data yang minim, yang penyajian datanya tidak profesional. Nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan penyajian data yang tidak profesional ini. Kemudian ada metode eksperimen yang tidak variatif ya. Jadi itu saja ya. Yang ini sehingga kalau ya tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu sebenarnya meneliti tentang itu saja, tetapi kalau metodenya ya tentang itu saja, ya akhirnya menjadi ini udah tidak ada perkembangan sama sekali gitu. Artinya Anda bergelut di situ saja. Nah, the game of publish of perish di sini Bapak Ibu harus perhatikan bahwa di dalam dunia publikasi itu banyak sekali para peneliti, kemudian banyak juga jurnal-jurnal yang menawarkan untuk mempublikasikan artikel-artikel kita ini di jurnal-jurnal mereka. Nah, penting untuk Bapak Ibu pahami bahwa karena begitu banyak jurnal, disitulah tantangannya bahwa seperti apa sebenarnya jurnal yang termasuk di dalam jurnal internasional itu, dan seperti apa yang termasuk di dalam jurnal internasional. Dan jangan sampai kita itu terjebak di dalam jurnal-jurnal yang ini, yang discontinue gitu ya. Ya. Jadi atau yang masuk di dalam jurnal kategori jurnal abal-abal gitu. Nah, yang penting harus diketahui adalah kalau di jurnal internasional bereputasi itu pasti dia memiliki impact factor yang tinggi ya. Kemudian indexingnya ya pasti ada Google Scholar, ya ada Scopus, ada Web of Science, ya gitu. Kalau di Indonesia ya ada Sinta, ada Garuda, dan lain-lain. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah impact factor, ya SGR itu mungkin untuk mengecek bahwa dia ini termasuk di dalam kuartil berapa, ya kuartil 1 kah, kuartil 2, kuartil 3, atau kuartil 4. Ya, kemudian side score. Side score ini semakin tinggi side score-nya, semakin bereputasi jurnal tersebut, ya. Semakin bagus jurnal tersebut dan kesempatan untuk disitasi jauh lebih tinggi. Kemudian sitasi itu ada H-index ya, jumlah sitasi akan mempengaruhi H-index. Kemudian high site research ya, kalau Bapak Ibu baca berita beberapa bulan kemarin, di Indonesia itu hanya beberapa orang yang termasuk di dalam high site research yang masuk di top 2% ya, yang dikeluarkan oleh Scopus gitu ya. Sedangkan di Indonesia itu lebih marak. Ya udah bangga dengan peringkat Sinta gitu ya, di Sinta 2 Kemendikbud gitu. Kemudian ada persyaratan promosi, persyaratan kelulusan, dan kemudian ada kebutuhan untuk pemenuhan BKD dan IKD.
Nah, aspek penting di dalam riset itu adalah harus kita bisa mengidentifikasi adanya novelty ini. Nah, di AI yang kami sudah rancang, itu kita tidak perlu lagi harus memikirkan novelty Bapak Ibu. Tetapi, ketika Bapak Ibu menulis atau membaca artikel, penting untuk Bapak Ibu mengetahui novelty-nya itu seperti apa. Itu nanti sebenarnya ya pakai AI pun ya bisa gitu ya. Kemudian jangan overclaim ya. Apa-apa itu semuanya diklaim sebagai penelitiannya. Perlu Bapak Ibu membatasi ya. Kalau misalnya punya data yang banyak, bisa mungkin memproduksi 2 sampai 3 paper gitu. Kemudian ya tidak cukup data, supportnya seperti apa gitu ya untuk mendukung data tersebut gitu. Jadi di Indonesia mungkin belum terlalu familiar sama yang namanya review paper ya, review paper atau artikel review gitu. Nah, itu kita tidak perlu harus sebenarnya punya data. Ya, kita mengumpulkan sumber-sumber dari jurnal internasional, minimal 100 ya. Kita baca penelitian yang sejenis, kemudian kita tulis itu sebagai review paper. Ya, nanti akan saya tunjukkan kayak seperti review paper saya gitu. Nah, kemudian full presentasi itu akan membantu sebenarnya struktur yang kita lalui gitu seperti apa. Nah, ini hipotesis. Nanti yang ini yang kami rancang ya di AI kami ya bersama dengan tim ya. Nanti akan saya tunjukkan. Mungkin kalau selama ini kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan AI, mungkin akan berbeda dengan AI yang kami lakukan gitu. Nah, ini persiapan menulis, saya kira ini tidak terlalu krusial ya, tidak terlalu penting. Nah, yang menjadi salah satu permasalahan juga di Indonesia itu adalah profesional profesional tips ya, atau kita harus punya yang namanya ini mental figure ya. Kita harus punya mental picture ya. Jadi ketika kita punya, sebelum kita melakukan penelitian, kita itu harus sudah bisa merancang gambar kita itu nanti seperti apa ya. Itu yang terpenting, karena tampilan figur itu bisa menentukan untuk merayu editorial, ini serius nggak sih orang ini menulis atau enggak gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki mental picture, mental figure ini, itu dalam waktu kita baru submit langsung di-reject. Di-rejectnya itu ya pasti karena dari editorial gitu. Karena mereka, saya kasih tips Bapak Ibu, editorial itu melihatnya dari abstrak dulu. Mereka baca, kalau mereka tidak menemukan sesuatu hal yang menarik di abstrak, kemudian dia lihat figurnya seperti apa. Kalau dia juga tidak melihat bahwa figurnya ini sepertinya asal-asalan, tidak ada keseriusan, kemudian dia bisa melihat di introduction-nya, dia komprehensif nggak? Dia membahasnya apa nggak? Nah, di situ, di poin-poin ini yang kita harus bisa merayu editorial sebelum dilemparkan ke reviewer. Gitu. Nah, kita harus bisa merayunya lewat situ. Nah, ini adalah salah satu gambar yang dinilai tidak profesional gitu. Nah, kalau seperti gambar seperti ini, kita mau menginterpretasikan juga agak sulit ini, gitu ya. Jadi mulai dari tampilannya sudah tidak menarik, kemudian konsistensi hurufnya juga tidak begitu menarik. Nah, ini yang menjadi permasalahan bahwa baru sampai editor saja itu langsung ditolak gitu. Jadi belum sempat dibaca secara keseluruhan atau bahkan belum dilemparkan ke reviewer, itu sudah ditolak. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa pertama kali kita mau melakukan penelitian, kita itu harus sudah bisa merancang gambarnya seperti apa. Nah, dari mana kita bisa mengetahui seperti itu? Ya, kuncinya harus banyak membaca jurnal-jurnal internasional bereputasi. Makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa mulai malam ini, setelah selesai webinar ini, Bapak Ibu harus sudah lepas tuh yang namanya membaca jurnal-jurnal Sinta. Udah lepas aja deh. Gitu. Nggak ada gunanya. Bukannya nggak ada gunanya, tetapi proses nge-review juga jurnal Sinta itu juga asal-asalan menurut saya. Gitu. Ini bukan menurunkan derajat jurnal Sinta ya, karena kita sama-sama juga sebenarnya membutuhkan, tetapi kadang tidak direview secara profesional gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh profesional figur
Ya, kira-kira Bapak Ibu kalau bisa misalnya tampilnya seperti ini kan pasti sudah dinilai bahwa oleh editorial itu, oh orang ini berarti serius nih. Gitu. Dia mendesainnya secara serius. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perlu pelajari semacam ini. Nah, profesor-profesor di luar negeri untuk membuat gambar semacam ini sudah makanannya mereka. Padahal usianya ya sama-sama aja dengan dosen-dosen di Indonesia. Apa yang terjadi dengan kita di Indonesia? Nah, itu tadi kita seakan-akan tidak mau ini punya teknologi ini, ya udah tidak mau dicoba. Ya kita seakan-akan selalu merasa puas. Apalagi misalnya baru publish satu di jurnal ecek-ecek lagi. Oh, udah bangga itu. Masuk ke kampus udah kepala tegak aja itu. Apalagi nanti jurnalnya dipakai untuk mengajukan ke lektor kepala, ke guru besar, ya seperti kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Seakan-akan kayak tidak terjadi apa-apa itu, padahal satu kampus membicarakan dia. Nah, itu yang menjadi, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu, ya. Jadi di sini nanti akan saya berikan bagaimana kita nanti bisa menghindari publish di jurnal-jurnal yang bukan tergolong jurnal abal-abal itu ya. Jadi bagaimana cara mencarinya seperti apa gitu. Nah, itu yang ini. Jadi saya banyak kemudian mendapatkan laporan dari teman-teman, dosen ini publish di sini. Setelah saya cek, ya lah, publishnya kok di sini. Berbayar lagi ya. Apalagi dia pakai joki lagi untuk menulis gitu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu di jurnal saya yang publish beberapa bulan kemarin. Ini adalah review paper ya. Saya nggak punya data sama sekali. Nggak punya, Bapak Ibu bisa cek nanti ya judulnya itu. Saya nggak punya data. Gambar-gambarnya ini semuanya pakai teknologi ya. Jadi kita gambarnya ya profesional gitu. Kemudian ini proses revisinya, kalau menulisnya itu masih manual karena sebelum saya mengenal lebih dalam tentang AI yang saya gunakan. Tetapi proses revisinya kemudian membuat highlight-nya, membuat abstraknya, kemudian membuat cover letternya, itu semuanya menggunakan full AI. Nah, ini baru bulan berapa ya? Bulan Oktober kalau nggak salah itu. Ini publish juga ya di Elsevier juga. Ini dari skripsi mahasiswa loh Bapak Ibu. Ya, jadi dari skripsi mahasiswa saja kalau kita mendesain tulisan, mengkomunikasikan dengan baik, itu bisa menghasilkan publikasi di jurnal internasional yang bagus gitu. Padahal kalau kita lihat datanya penelitian ini sebenarnya tidak memenuhi baku mutu ya. Kalau misalnya di jurusan saya itu ada, kita biasanya standarnya itu adalah baku mutu atau indeks gitu. Ya, tidak memenuhi baku mutu sehingga saya permainannya pertama di judul nih. Karena dia tidak memenuhi baku mutu, maka saya harus memasukkan nih ada tulisan pretreatment ini. Gini, pretreatment. Nah, kuncinya berikutnya untuk bisa saya merayu ini, saya tambahkan batasan sama future research di bagian terakhir. Tetapi di sisi yang lain, saya harus bisa mengkomunikasikan bahwa penting bahwa penelitian ini harus publish karena pentingnya penelitian ini seperti ini. Itu ada di bagian abstrak sama di bagian introduction. Nah, itu yang penting. Nah, proses di dalam publikasi Bapak Ibu ya seperti halnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tulisan kita buruk ya, kemudian kita tidak mampu untuk memperbaiki, ya kalau buruk ya dia tetap akan buruk gitu. Nah, oleh karena itu tugasnya adalah kalau kita tulisannya itu sudah buruk ya, kita harus sebisa mungkin bisa memperbaiki tulisan itu menjadi lebih cantik gitu. Nah, kemudian ada ini ya, mengintip proses editorial jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau kita berbicara tentang ini panjang Bapak Ibu ya. Masing-masing jurnal itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di dalam proses, kemudian nanti akan diterima gitu. Nah, malam ini saya akan merubah mindset Bapak Ibu itu bahwa publikasi itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Saya kemarin alhamdulillah publish juga satu itu hanya dalam proses 2 bulan. Mulai dari menulis sampai dia publish. Cuma publish secara online-nya itu 2 bulan lagi. Gitu. Jadi total 4 bulan. Baru, tapi kalau diterimanya itu total 2 bulan persis.
Nah, itu full AI itu. Kalau yang itu saya tulis full AI. Jadi hanya cuma bagian-bagian tertentu yang saya tulis manual, biar nanti sense saya menulis itu tidak hilang. Kalau saya mengandalkan full AI, saya pernah nyoba Bapak Ibu, nyoba full AI itu, publish di Sinta 2, itu hanya butuh waktu nggak sampai 1 jam, full AI semua, termasuk menganalisis datanya, mengkomunikasikan datanya, semuanya full AI. Itu nggak sampai 1 jam. Gitu. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa wah, kalau seperti ini sense saya menulis, kebiasaan saya menulis akan hilang ini. Gitu. Jadi penting seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bahwa kalau ChatGPT saat ini lagi tren, itu khawatirnya kalau kita terbiasa atau Recording stopped. ChatGPT gitu ya, tulisan yang bagus itu seperti apa, tulisan yang jelek itu seperti apa, itu yang terpenting. Nah, oleh karena itu saya ada bagian-bagian yang memang saya tulis secara manual, dan malam ini itu saya tidak akan merekomendasikan Bapak Ibu dan tidak akan saya beritahu caranya untuk menulis full AI gitu. Karena kalau basicnya sudah malas menulis, khawatirnya ketergantungan terhadap artificial intelligence yang saya selama ini saya pakai itu akan hilang gitu, sense menulisnya. Nah, ini salah satu proses perjalanan di dalam publikasi itu. Biasanya Bapak Ibu, yang paling saklek itu adalah review 2. Ya. Review 2 itu wah, dia paling banyak komentarnya lah. Pokoknya review 2 itu kalau misalnya ada 3 review pasti review 2, 2 review pasti review 2 gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh perjalanan ketika kita submit ke sebuah jurnal sampai diterima itu. Ini yang saya contohkan di Q3 ini, yang kayak gini. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di nanti slide saya ini saya share ke Bapak Ibu ya, nanti Mas Gilang yang akan share. Bapak Ibu bisa lihat prosesnya itu seperti apa, sehingga bisa ya, rata-rata kalau memang Q3 itu ya lama gitu ya, Q3 Q4 itu lama, Q1 Q2 itu yang cepat. Nah, ini kemudian kalau Bapak Ibu mau mengidentifikasi jurnal predator, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Terutama satu, hindari jurnal yang berbasis di Asia Selatan. Ya. India, Pakistan, itu Bapak Ibu harus hindari itu. Kemudian yang kedua, saya tidak tambahkan di sini, hindari submit jurnal yang persis ketika kita submit ke jurnal nasional Sinta. Itu hindari yang semacam itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau publish di jurnal internasional, kemudian submitnya itu persis ya seperti OJS, ya udah jangan submit. Mending di stop. Itu dia berpotensi untuk discontinue juga. Gitu. Nah, sisanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah proses transformasi kalau kita menulis ya, menulis secara tradisional ya. Ini adalah kita menyusun draft pertama dulu itu seperti apa, kemudian kita merevisi, kemudian kalau kita punya partner ya, kita libatkan di situ, dia merevisi juga. Tapi kadang-kadang ada dosen-dosen itu yang minta tolong ke saya ya, bukan di ini ya, bukan yang ada di dalam room ini, karena saya sudah melihat daftar hadirnya. Itu kadang sudah saya berikan banyak sekali masukan, bahkan saya perbaiki gambarnya, datanya, yang tadinya katanya saya mau dilibatkan, ketika publish nggak ada nama saya. Tapi nggak apa-apa, itu hanya cuma Q3, Q4 lah, nggak apa. Ya, kemudian diedit sampai di final draft. Nah, ini anatomi dan kaidah penulisan naskah yang selama ini mungkin Bapak Ibu terapkan, ya. Jadi yang mungkin Bapak Ibu lakukan itu adalah menulis judul dulu, abstraknya dulu, keywordnya dulu. Kalau dari sini cara Bapak Ibu berarti sudah salah. Karena kalau Bapak Ibu menulis dari judul sendiri, secara tidak sadar itu Bapak Ibu itu sudah terbatasi pikirannya hanya akan menulis sesuai dengan judul tersebut. Gitu. Padahal judul itu Bapak Ibu bisa kita ganti kapanpun. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu menulisnya dengan cara seperti ini, mulai dari judul, abstrak, keyword, kemudian masuk ke introduction, material and method, artinya tersusun secara gini ya.
itu pasti sudah nggak benar caranya. Nah, caranya seperti apa yang benar biar lebih menarik? Ini juga saya dapat ilmu dari teman-teman saya yang jago-jago menulis. Setelah saya terapkan, gila ya, ternyata lebih enak seperti ini kalau kita nulis. Seperti ini yang kita harus tulis, Bapak Ibu. Jadi susunan kita mempresentasikan tulisan kita itu adalah, pertama kita harus menulis dulu material dan metode. Kenapa material dan metode? Karena pertama kali kita merancang proposal, desain risetnya itu ada di sini. Jadi, saya seringkali menganggap bahwa otak sebuah publikasi, artikel itu ada di material dan metode dulu. Gitu. Karena kalau material dan metodenya sudah kita tulis dengan baik, baru mengkomunikasikan hasil penelitian kita itu lebih gampang. Nah, ada kalanya teman-teman dosen itu tidak sinkron ini dalam mengkomunikasikan antara material dan metode dengan result and discussion. Jadi, apa yang dibahas di material dan metode tidak muncul di result dan discussion. Bahkan di result dan discussion muncul yang subbab baru yang tidak dibahas di dalam material dan metode. Itu yang seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak di cross check. Kemudian baru kita menyusun conclusion-nya, introduction-nya, baru reference. Terakhir itu adalah title, abstract, dan keyword. Itu yang terakhir. Nah, berikutnya ini adalah penulisan dengan bantuan AI ya. Jadi ada 4 writing step yang kita akan terapkan. Jadi kita melakukan pre-writing ya, berpikir, merencanakan, dan membuat sebuah struktur. Ini sudah kami rancang di sebuah AI yang kami sudah rancang. Ya, kemudian kita drafting, merevisi sampai editing. Nah, di sini yang akan saya kenalkan itu nanti adalah ChatGPT sama Site AI. Site AI itu untuk mencari referensi-referensinya, ya. ChatGPT itu untuk yang akan menulisnya. Sedangkan Perplexity itu biasanya kalau saya pakai untuk menjawab respon atau menjawab review, gitu. Ya, jadi ada sebenarnya trik untuk menjawab review juga, Bapak Ibu, ya. Biar nanti review itu senang gitu. Ada trik-triknya. Nah, ini yang akan saya demokan nanti di ChatGPT, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu selama ini sering menggunakan ChatGPT, ya nanti kita lihat dengan ChatGPT saya seperti apa. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada nggak yang mau ditanyakan? Nah, sekarang saya sudah menyiapkan artikel Recording in progress. saya, ya. Ini adalah artikel yang memang sudah saya siapkan, di mana nanti udah keluar? Sudah. Ya, sudah sekarang. Nah, ini dari saya ceritakan dulu. Ini dari skripsinya juga mahasiswa. Apa yang harus kita tulis di dalam nanti ChatGPT ini yang harus kita siapkan. Jadi, Bapak Ibu kan tadi saya bilang bahwa tidak perlu memikirkan judul saja. Tetapi kalau untuk pertama, karena kita akan masukkan ke ChatGPT, itu judul asal-asal pun, asalkan sesuai dengan asalkan sesuai dengan pembahasan kita, itu nggak apa-apa dimasukkan dulu. Nanti di terakhir baru kita perbaiki judulnya. Nah, apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu adalah ada title-nya, kemudian ada ada hipotesis, kemudian objektif, kemudian ada scope of the study-nya. Ini dulu yang harus disiapkan. Nah, berikutnya untuk kan biasanya kan ChatGPT itu kan dia kalau tidak terkontrol, dia akan absurd ya. Dia akan mencari referensi sesukanya gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus mencarikan referensi yang sesuai. Nah, cari referensi yang sesuai itu tadi di Site AI. Nah, sekarang saya kembali lagi nih ke Site AI. Sudah kelihatan Bapak Ibu Site AI-nya? Iya, sekarang. Nah, karena kita akan mau mencari tahu informasi terkait dengan introduction dulu, maka kita cukup aja copy-paste judul yang sudah kita buat dummy-nya ya, bisa kita katakan sebagai dummy gitu ya. Biar nanti ini biar tidak hanya cuma untuk mencari informasi terkait dengan, biar kita itu pembahasan kita lebih komprehensif gitu. Nah, kita paste di sini, tetapi kita setting dulu Bapak Ibu. Nah, settingnya di sini, jadi kita itu mau referensinya itu seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan referensi dari tahun 2018 misalnya ke 2024. Nah, kemudian ini khusus misalnya artikel saja. Kemudian ini nggak perlu. Kemudian spesifik evidence source-nya ini dua-duanya
apakah cuma abstrak saja atau sama pernyataan statement-nya juga, ya. Kemudian saya mau memperbanyak jumlah publikasinya misalnya berapa gitu. Nah, style yang saya gunakan misalnya apa gitu, biar nanti nama orangnya muncul gitu. Karena yang kita butuhkan nanti nama orang, biar nanti ketika kita tarik kemana ke ChatGPT-nya kita tidak kecolongan atau tidak lupa ketika kita mendownload referensinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menaikkan ini mau sampai 100 ya nggak apa-apa. Kemudian di-apply, nah baru kita perintahkan. Nah, ini yang kadang lama ini Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, boleh Pak, saya Pak. Silakan. Untuk pertanyaannya itu sudah di-listkan di kolom chat ya Bapak? Di kolom chat ya. Sebentar, coba saya bacakan urutannya. Yang pertama itu ada Ibu Sri Widya Astuti, silakan. Oh, urutan pertanyaan. Saya kira urutan daftar hadir tadi. Nah, ini sudah keluar ini. Ya, silakan. Yang bertanya, Pak. Urutan yang ini. Bu Widya. Terima kasih. Ini tadi Pak, abstraknya readable sama yang non-readable. Abstraknya bagaimana yang dimaksud? Jadi kalau yang readable itu begini, antara ketika kita sudah mencapai secara keseluruhan artikel, ini kita sudah submit ke jurnal, itu kan akan dinilai dulu oleh editorial dulu. Nah, inilah trik kita harus merayu editorial dulu sebelum kita merayu reviewer. Nah, jadi kunci utama di jurnal itu kita harus bisa merayu editorial. Jadi kalau editorialnya suka, meskipun reviewernya nggak suka, dia akan mencari review yang lain. Gitu. Tetapi kalau editorialnya nggak suka, ya meskipun reviewernya suka, ya tetap akan ditolak. Gitu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya kita harus merayu reviewer dulu. Nah, reviewer dulu itu karena kita sudah mempunyai judul yang pakem, artikel yang pakem, mereka melihat dulu nih dari judulnya seperti apa, dikaitkan dengan abstraknya. Nah, kalau misalnya dari judul sudah tidak menarik, kemudian dikaitkan dengan abstraknya, kok sepertinya tidak ini ya, juga tidak ada sesuatu hal yang menarik. Misalnya dia memikir bahwa ini sudah sering dibahas dan tidak ada state of the art, apalagi novelty-nya di dalamnya. Nah, itu sudah pasti akan ke-reject. Nah, seperti itu. Jadi penting bahwa makanya nanti di dalam AI yang akan saya demokan ini, cukup Bapak Ibu itu hanya cuma mencari referensi dan menulis ada bagian yang manual. Nah, bagian yang ditulis manual itu adalah di bagian metodologi dan setiap pembahasan figur atau tabel. Itu yang ditulis manual. Sebenarnya, saya bisa aja memberikan cara yang pakai AI, yang lebih cepat, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya kemarin mencoba publish di jurnal Sinta 1, itu hanya cuma kurang dari 1 jam, full AI semua. Nah, tetapi pada akhirnya, kalau saya seperti itu, sense menulis saya akan hilang. Gitu. Nah, kenapa kok saya tidak mau mengajarkan itu? Karena kalau basicnya Bapak Ibu itu sudah malas menulis, ditambah AI yang hanya kita tinggal ongkang-angking, dia tulis sendiri, nanti seperti yang akan saya demokan, ya semakin Anda akan semakin males. Nah, itulah makanya saya tidak akan mengajarkan itu. Gitu. Tapi nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya ajarkan mahasiswa saya untuk menulis skripsi dalam waktu singkat, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sudah dalam tanda kutip sudah mungkin lampu kuning ya, atau lampu merah. Mungkin yang akan terjadi adalah Bapak Ibu tidak akan bisa mendeteksi bahwa ini adalah sebenarnya tulisan AI. Gitu. Nah, itu yang ini. Karena saya punya beberapa prompt yang sudah saya coba. Oh, ini kayaknya efektif ini. Nanti prompt itu akan saya tautkan di Instagram saya sama di Facebook dan TikTok saya. Nah, begitu Bu Wit. Udah paham? Jadi ada yang harus dipikirkan itu adalah kita harus merayu dulu editorial nih. Itu dulu. Kita harus bisa merayu editorial. Karena kuncinya itu di editorial tadi. Jadi kalau editorial suka, meskipun reviewer misalnya nulisnya itu adalah rejected, ya tidak pantas untuk dipublish, dia akan cari review yang lain.
gitu. Jadi kuncinya ada di review gitu. Oke. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu ya. Karena tulisan ini itu sudah saya siapkan, jadi Bapak Ibu tinggal copy paste ini yang kayak gini. Nah, kuncinya di introduction Bapak Ibu biar terkesan komprehensif ya. Minimal ini paling minimal ini. Minimal jumlah referensinya itu adalah 15. Minimal. Jadi kalau hanya cuma 10, editorial itu pasti akan berpikir, oh ini pembahasannya tidak komprehensif. Di introduction. Jadi mereka tidak akan membaca dulu, menghitung dulu apa jumlah referensinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau jumlah referensinya sudah katakanlah di atas 15 atau di atas 10 lah gitu ya. Di atas 10, maka dia akan langsung membaca bagian paragraf terakhir sebelum ini, sebelum metodologi. Material and method. Sebelum di situ. Karena di situ letaknya ada mungkin kalau misalnya tinggal kita mau mainnya berapa paragraf di dalam introduction itu. Karena di situ sudah akan muncul novelty dan tujuan kita di situ. Jadi, nah sedangkan di ChatGPT yang kami rancang, itu kami hanya cuma merancang dalam 5 paragraf. Kalau kemudian mau dijadikan 4 paragraf, itu tidak apa-apa. Tinggal stylenya Bapak Ibu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu, karena di sini sudah keluar ya, site AI-nya, Bapak Ibu tinggal copy paste ini aja. Ya, nggak usah diparaphrase. Copy paste aja yang ininya. Dipindahkan ke Word yang tadi. Kalau misalnya masih kurang, dicari lagi, tinggal diganti-ganti aja ininya. Ya, tinggal diganti-ganti aja seperti ini. Habis itu, karena di sini tertulis nama-nama ini, Bapak Ibu nanti tinggal mendownload referensinya di sini. Maka penting Bapak Ibu harus menggunakan referensi manager ya. Baik itu mau Mendeley, EndNote, yaitu Bapak Ibu harus menggunakan itu. Karena ketika Bapak Ibu mau submit ke jurnal A misalnya, kemudian misalnya mengalami penolakan, mau mengganti referensi dengan jurnal yang lain, itu Bapak Ibu tinggal settingnya di reference manajernya tadi. Apakah itu Mendeley kah atau EndNote? Nah itu macam-macam, banyak ya. Nah ini tinggal di-download aja seperti ini. Baunya ke RIS. Kelihatan nih Bapak Ibu ya? Kelihatan ini? Kelihatan. Nah ini kan RIS ya. Ya udah di-download aja. Nah, yang di Shopee itu Bapak Ibu, yang dijual itu tidak seperti yang kami gunakan ini. Nanti kalau Bapak Ibu mau seperti saya, nanti akan saya berikan linknya. Nah, kalau di Shopee itu kita harus download one by one ini. Ada tulisan site, kita download satu, kayak gitu. Ini diganti RIS, download, gitu. Ini yang bikin lama. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau yang Shopee, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau yang versi kayak saya, baru nanti saya kasih linknya. Gitu. Tapi untuk praktek, saya tidak akan kasihkan yang link ini. Khusus untuk yang link ChatGPT saja. Tapi itu cuma 1 minggu. Bapak Ibu jadi manfaatkan betul-betul. Mau yang papernya bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Nanti akan bisa diperintahkan ke bahasa Inggris bisa. Jadi ini contoh ya, untuk mencari referensinya semacam ini. Nah, sekarang kita kembali ke ChatGPT dan papernya. Jadi biar nanti lebih cepat, diskusinya lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang ChatGPT saya sudah kelihatan ya. Lanjut Pak. Sekarang, karena tadi sudah saya bilang bahwa yang harus kita masukkan itu adalah title, hipotesis, objektif. Ya udah kita copy aja ini. Yang dari draft artikel saya ya. Kita copy begini, Bapak Ibu. Ya. Ini kan dari ini. Nah, kemudian karena kita mau menulis introduction dulu, ini perintahnya tentunya beda Bapak Ibu. Ya, kita tulisnya seperti ini. Ini blok itu karena storytellingnya introduction itu yang kami rancang itu sesuai dengan blok ini. Nanti akan keluar bahwa apa yang penting harus ditulis di introduction itu seperti ini. Jadi blok 1.1 atau I.1 sama aja. Ini sebagai bentuk kalau nanti karena kita mengontrol referensinya tadi yang sudah kita download tadi di site AI, maka perintahnya harus seperti ini. Nah, habis itu Bapak Ibu, kita masukkan ininya. Referensi yang tadi yang kita sudah download tadi.
kalimatnya tadi Bapak Ibu. Referensinya kan nanti akan dimasukkan ke ini, reference manager. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya seperti ini, baru kita enter. Nah, ini yang akan saya ceritakan bahwa di dalam introduction itu storytelling yang harus kita tulis itu adalah background of the study, ya. Latar belakang yang penelitian kita itu apa. Kemudian permasalahan utama dan solusi secara umum, ya. Kan kalau di jurnal-jurnal yang sudah publish itu kan tidak mungkin akan tertulis seperti ini Bapak Ibu ya. Iya kan, tidak akan tertulis main riset problemnya apa. Kan kita harus cari sendiri. Nah, kalau ditulis manual mungkin Bapak Ibu akan kesulitan untuk mencari problem risetnya seperti apa, jurnal resultnya seperti apa, kemudian solusi spesifiknya seperti apa. Ya. Nah, ini kan keluar sama referensi-referensinya. Nah, ini kenapa saya keluarkan dalam bentuk orang, ya, nama orang, karena untuk memudahkan kita ketika nanti kita sudah memasukkan referensi itu ke Mendeley misalnya, atau ke EndNote dan lain-lain, itu akan memudahkan kita untuk mencari referensi tersebut. Kemudian spesifik literatur, reviewnya, dan riset gap. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di permasalahan kita, itu adalah mencari riset gap-nya itu di dalam jurnal itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah objektif dan hipotesis serta skopnya seperti apa. Jadi novelty-nya akan muncul di bagian akhir ini. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tulis yang ini itu, ya, itu tinggal dipindahkan ke Word. Tinggal dipindahkan ke Word, yang blok-bloknya itu tadi dihapus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu harus memikirkan, novelty saya apa ya. Nah, kemudian kita lanjut ke research and discussion. Kenapa kok metodologi harus ditulis manual? Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa otaknya ketika kita menulis itu ada di metodologi. Gitu, kita mendesain penelitian kita itu seperti apa itu ada di metodologi. Sebenarnya kita menulis pakai metodologi di AI itu ya bisa saja. Jadi tidak ada yang salah. Saya ingin bahwa di research and discussion itu kan kalau di penelitian saya Bapak Ibu itu kan banyak gambar tabel yang harus dibahas gitu ya. Ya udah kita masukkan aja lewat sini. Ada tanda kayak apa ini ya namanya ini, attach file. Ini bisa juga digunakan kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat soal UTS, UAS ya, yang penting materinya sudah ada dimasukkan ke sini, perintahnya dimasukkan, keluar hasilnya. Nah, kemudian saya carikan dulu yang di jurnal saya tadi itu. Jadi ada table, ini tabelnya, ini yang saya mau diskusikan. Saya mau mengkomunikasikan table ini sama gambar ini itu seperti apa. Jadi kita masukkan dulu kalimat kita, ya, kalimat yang membahas tabel dan gambar tersebut. Kita masukkan semuanya. Ini yang ditulis manual, ya, yang ditulis manual, yang ditulis dengan menggunakan bantuan AI yang lewat site AI tadi itu Bapak Ibu. Ya, jadi tetap menggunakan bantuan untuk site AI untuk mencari setiap pembahasan yang ingin kita bahas. Nah, caranya kalau di site AI kita tinggal copy aja judul tabelnya sama deskripsi dari gambarnya. Gitu. Nggak usah, misal kalau mau ditambahkan yang lain-lain nggak apa-apa. Nah, sekarang saya masukkan, ini karena sudah saya siapkan biar lebih cepat jalannya. Nah, sekarang perintahnya itu kita buat di bagian atas. Nah, ini perintahnya beda lagi. Nah, karena RD itu Research and Discussion. Kita singkatnya seperti itu. Nah, cukup sampai situ. Kita hanya cuma membahas sampai 3 blok saja, nggak usah terlalu ini. Nah, bagian yang ini, yang perintah pertama tadi, itu kita bisa copy. Nah, use additional information ini sampai integrity, itu bisa kita copy. Dipastekan di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak. Sambil ini. Kalau menulis dengan AI itu, apakah tata kalimatnya sudah betul, Pak, ya? Sesuai EYD, Pak? Iya.
Sudah, nanti kan tinggal Bapak Ibu mau mengontrolnya seperti apa. Makanya kalau di AI yang sudah kami desain ini, bahkan untuk penggunaan kalimat aktif dan pasif itu sudah kami rancang. Nanti coba Bapak Ibu pernah menggunakan ChatGPT nggak? Kenapa? Pernah. Belum, Mbak. Pernah keluar seperti ini? Tapi beda ya tampilannya ya Pak. Ya beda karena kita sudah coding ChatGPT-nya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ChatGPT itu begini, ya karena lu belum coding ChatGPT lu. Oh iya benar Pak, beda banget. Beda. Karena kita coding, ini kita sampai memberikan contoh-contoh paper itu harus nulisnya seperti paper ini loh. Coding tuh maksudnya gimana ya Pak? Kalau kami tuh udah berbayar tapi nggak seperti ini ya Oh, Pak. enggak. Kami pun itu berbayar, kemudian kita mengkodingkan, kita memberikan instruksi. Sehingga tulisan itu sudah sesuai dengan keinginan kita gitu. Oh berarti ada paketnya lagi kalau ChatGPT itu yang kayak gini ya Pak? Iya, nanti untuk khusus yang peserta malam ini saya berikan free selama seminggu. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai yang kayak versi saya, misalnya mau berlangganan sebulan, setahun, ya, Iya. itu nanti akan saya kasihkan linknya, Bapak Ibu bisa di situ. Saya kira kalau hanya cuma berkorban 1 bulan untuk apa? Biayanya berapa Pak? 1 bulan untuk apa? Mengorbankan TPP-nya Bapak Ibu, tunjangan serdot, saya kira nggak masalah. Setuju. Ya, setuju Pak Khalid. Saya apalagi lagi susun disertasi nih. Bisa dibantu. Kalau disertasi, saya sampai ada promnya, nanti saya akan share di link deskripsi. Iya, nanti mungkin saya komunikasi lebih lanjut Pak Khalid. Itu Karena kita dekat juga, saya di Surabaya, cuman saya nggak tahu Bapak lagi di luar negeri kayaknya. oh iya. Nah ini Pak bisa nggak ada workshopnya gitu ya Pak? Karena kalau waktunya sebentar gini kan kita nggak sambil praktek jadi lupa lagi nanti Pak. oh iya, nanti Benar. di link yang saya akan sharekan nanti, kalau mau yang versi full kayak saya, itu nanti di situ bisa Ibu pilih, karena salah satu mentornya ada saya. Itu. Nah, makanya nanti bonusnya buat peserta malam ini, yang 1 minggu yang saya akan berikan, tolong ini dimanfaatkan. Tadi sudah saya bilang bahwa saya menulis Sinta 2 saja, itu nggak sampai seminggu, nggak sampai 1 jam. Gitu. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya paper mau memperbaiki, ya tinggal gampang aja gitu kan. Nah, ini gambar 1 sudah selesai, saya punya hanya cuma beberapa gambar di sini. Pak, boleh tanya Pak? Silakan sambil kita ini jalan ini. Ya, ini gini Pak, kalau kita membuat sebuah model Pak dalam bentuk picture gitu Pak ya, kita merasa nggak puas dengan model kita, misalnya model pengembangan tertentu gitu Pak. Bisa nggak gambar itu oleh AI disempurnakan Pak? Oh, bisa Pak. Bagan. Bisa ya Pak ya? Bisa, sampai analisis statistik bisa. Jadi kita buat bagan sebuah model, kita udah bukan, tapi kita rasanya nggak puas, tapi kita mentok Pak. Kemudian, wah, Sampai statistik pun bisa. oke. Makanya tadi saya tidak akan mengajarkan di sini, itu tadi. Saya perlu, setelah saya beberapa tadi saya ngecek ya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ngecek iseng-iseng ngecek Google Scholar-nya. Wah, ini kacau ini kalau saya ajarkan sampai semuanya kalau full AI ini. Sampai analis statistik dia akan menganalisis kan Pak. Tinggal perintahnya yang kita ini. artinya gini Pak, dengan AI mungkin memang kan tadi Bapak batasi seminggu Pak ya. Mungkin ada teman-teman bapak-bapak yang lain yang membutuhkan yang kan bukan berarti soal ingin mudah malas Pak, artinya ada waktu-waktu individu tertentu yang mentok karena waktu, perlu cepat kan, perlu diakselerasi. Nah itu mungkin itu Pak. Ya itu nanti akan, kalau misalnya ini nanti akan saya sharekan juga yang mau yang versi fullnya, nanti bisa masuk ke web yang akan saya share. Terima kasih, itu kami nanti itu Pak. Makasih. Makanya tadi kan saya bilang kalau hanya cuma mau mengorbankan 1 bulan 1 bulan TPP-nya, tunjangan serdosnya, saya kira tidak akan masalah. Tidak masalah Pak, kan itu semuanya demi masalah, bukan masalah itu Pak, bukan hanya ingin mudah Pak ya, tapi kan itu dengan teknologi AI kan kita dibantu, dipercepat gitu Pak. Nah itu makanya mulai dari sekarang itu harus sudah lebih produktif. Iya betul. Apalagi kalau misalnya di kampusnya
menawarkan reward misalnya. Kalau Bapak Insentif, Pak, insentif. kalau misalnya produktif banyak ya kembali juga beli ChatGPT-nya. Makanya Pak. nanti kalau saya kasih ini ya seminggu itu Bapak Ibu harus punya target satu. Tenang. Punya paper ya minimal 7 lah. Kemudian Maaf Khalid, maaf mau tanya sebentar. Ini nanti prosesnya untuk penyusunan proposal atau untuk penyempurnaan disertasi prosesnya sama ya seperti ini ya? oh beda. Beda. Nah itu nanti gimana Pak saya untuk ininya komunikasikan gimana? Saya soalnya untuk saat ini papernya nanti dulu saya konsentrasinya untuk selesaikan disertasi ini saya dulu. Kok malah disertasi dulu ya, bukan papernya dulu ya. Ya ini saya ditarget soalnya harus sempro. Pakai yang perintah basic pun bisa, Bu. Ya, nanti berarti saya mungkin diarahkan nanti apa aja yang harus saya upgrade pertama untuk yang masalah ini aja. Nanti. Pertama mandi kembang dulu, Bu, nanti di malam Jumat. Mandi kembang supaya wangi dulu ya, biar nempel semua nanti. Biar nanti atau enggak besoknya pas mau sidang proposal baru ini. Tes, izin masuk Bapak Khalid dan Ibu Bapak sekalian, ini udah pukul 9. Mungkin coba bisa dijawab satu pertanyaan terakhir, setelah itu mungkin mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi kita tidak akan melanjutkan mungkin di lain waktu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Syukri, silakan Bapak Syukri terakhir yang ingin menanyakan, apakah jadi menanya Pak? Kalau Pak Syukri sudah tadi, saya aja Pak Iqbal. Oh iya. Oh sudah Pak. Tunggu dulu Pak. Ini ada. Oh iya Bapak Syukri sudah atau belum tadi nanyanya? Sudah yang pertama Pak. Oh sudah. Oke, lanjut ke Bapak Iqbal ya. Silakan Bapak Iqbal. Baik, tadi saya sempat baca di highlight itu kurangi, jangan sampai dikurangi untuk penulisan satu departemen, satu institusi. Betul. Nah, untuk teknik ini saya sudah bertemu dengan Prof. Dwi dari Polban. Dia mengajukan untuk kolaborasi. Prof. Dwi ini kan memang top riset 2% itu yang dimaksud Bapak tadi. Cuman kendala saya berapa kali mengajak untuk teman-teman kolaborasi baik dari satu departemen ataupun beda departemen, bahkan berbeda institusi. Kayaknya untuk ngajak kolaborasi ini mindset itu belum tertanam gitu, makanya saya kesulitan. Dan sering juga saya di grup dipublish sendiri, saya menghayukan ayo kita kolaborasi gitu, dipublish gitu kan. Itu ada, kalau misalnya ada yang masuk grup itu ada tulisan-tulisan saya untuk kolaborasi riset gitu. Tapi kayaknya nggak di itu gitu kan, belum kayak mungkin belum tindak lanjut. Nah, pertanyaan saya ya gimana sih supaya bisa kolaborasi gitu? Loh, seperti itu aja Pak. Kenapa justru diajak kolaborasi nggak mau? Apakah maunya mereka hanya cuma mau nebeng nama atau gimana aja Pak? Ya mungkin semacam itu. Cuman udah saya ada di grup Abdopi, di grup dipublish juga, di grup masuk juga saya di grup BRIN gitu kan. BRIN nggak kolaborasi antar departemen, dia hanya satu bidang keilmuan saja gitu kan. Cuman yang saya tangkap dari Prof. Dwi itu memang bagusnya antar departemen, antar institusi. Itu yang saya highlight tadi itu, oh ini masuk gitu kan. Nah, cuman saya sampai sekarang belum ketemu gitu teman-teman yang mau kolaborasi gitu. Itu saja sih Pak. Mungkin curhatan atau mungkin bisa jadi solusi juga gitu. Ya harus cari yang memang mau Pak. Kenapa kok malah ditawarin nggak mau ya? Nah ini Bapak Ibu sudah selesai ya untuk introduction dan discussion-nya. Nah sekarang kita tinggal menulis abstrak sama conclusion-nya ya. Nah kalau conclusion itu kita nulisnya, sebentar saya ingat dulu. C itu conclusion Bapak Ibu. Jadi nggak perlu mikir konklusinya seperti apa ya, nggak perlu harus baca lagi gitu ya. Mau nanya Pak, bisa? Silakan. Perkenalkan saya Bu Samsider dari Kalimantan Pak. Itu perintah-perintah yang ada di ChatGPT ini apakah memang sudah baku
Atau kita bisa memodifikasi sendiri atau bagaimana Pak? Atau memang ada Kalau yang mau dilanjutkan Bu? sudah itu aja Pak. Kalau yang karena ini adalah ChatGPT yang sudah kami coding, maka perintahnya baku. Lanjut ya Pak. Apakah di link yang Bapak kasih nanti itu apakah ada instruksi perintahnya Kak Pak atau bagaimana? Oh ini nanti saya mungkin besok ya saya coba submit di YouTube saya ya. Oh gitu, siap. Oke Pak, thank you. Bapak maaf untuk yang link, untuk yang website yang Bapak bilang itu kita bisa akses bagaimana ya Pak? Karena kan ini tidak ada grup atau Ini saya share sekarang di ini, di mana? Takut ini ya? Takut ditutup ya? ya takut ditutup ini bentar lagi kata moderatornya. Share aja Pak. Saya share di chat aja Pak. Ya, boleh Bapak langsung di chat aja share di kolom chat saja. Setelah itu bisa langsung closing statement Bapak. Jadi ini tolong Bapak Ibu dimanfaatkan. Ingat ya, saya cuma memberinya hanya dalam waktu seminggu dan digunakan di device yang sama, Bapak Ibu ya. Tuh Bapak Ibu, udah saya kasih. Sudah keterima? Masih muter kayaknya. Belum ada. Belum Pak. Belum muncul Pak. Belum ada. Ada. Oh ya baru muncul. Sudah muncul? Belum ini. Belum ada Pak. Masih OTW mungkin. Nah, nyangkut di pohon lagi. Nah, baru Ya, muncul. nyangkut di saya secara DM dan Oh iya. sudah saya tinggalkan. Yang email itu Pak. Iya, jadi masuk Itu ke nih. ChatGPT Logit. Ini ada 2 email, Bapak Ibu pilih salah satu saja. Kemudian passwordnya yang ini. Ya, nanti cari yang Gear A gitu ya. Pak, ini Ya, berarti ini ada 2 email ya Pak? iya, dua-duanya bisa dipakai. Oh tapi sama passwordnya ya? Passwordnya sama. Nah, punten Pak, kan ini ada promnya ya tadi yang atau coding yang Bapak terangkan. Nah, ini kan butuh. Coding. Nah, itu ada nggak? Kalau coding sifatnya rahasia. Oh, gitu ya. Jadi bagaimana kita untuk mencoba kalau tidak ada? Itu nanti Bapak Ibu lihat di, insya Allah saya share di channel YouTube saya ya. Jadi ini perintahnya sudah pakem. Nah, Bapak Ibu ini sudah pakem perintahnya. Nah, untuk spesial untuk ini, untuk judul ya, spesial untuk judul, Bapak Ibu bisa menggunakan prompt ini. Ini saya copy, kemudian di mana? Saya share kembali ke ini, ke chat. Mungkin Pak, kalau untuk prom kan banyak itu, jadi ada beberapa. Mungkin melalui Mas Gilang Pak, dipublish saja. Ini yang untuk mau membuat judul itu sudah saya chat itu. Ya. Nah, karena yang sangat penting saya kira kuncinya itu ada di prom. Jadi mungkin prom ini bisa dikirim ke Mas Gilang, nanti mungkin dalam bentuk email nanti akan disebarkan kepada peserta ini. Itu menurut saya akan lebih efektif. Oke. Ya. Gitu Pak. Jadi nanti sambil ngirim ininya materi ada link gitu Pak. Gitu. Ada prom. Oh, Nah, nanti gitu saya kira. masukkan ke dalam materi aja ya. Iya, materi aja Pak. Iya. Mungkin lebih simpel gitu ya. Kalau sini kan agak sulit kita ya. Saya kira itu. Itu prom Pak, yang penting itu promnya itu. Oh, berarti ChatGPT-nya nggak penting, Pak? Bukan, artinya prom untuk masuk di GPT-nya itu Pak. Kalau ngisinya promnya. Justru yang lebih penting promnya Pak. Benar, setuju Pak. Ya. Oh, kalau begitu malam ini saya blokir emailnya ya, promnya aja yang saya kirim. Jangan dong Pak. penting kan promnya. Tuh Mas Gilang udah ngantuk itu. Pentingnya prom. Ya promnya kan untuk diisikan ke GPT Pak. Kalau promnya nggak ada, bagaimana isi GPT-nya yang betul? Nah, pakai ChatGPT yang gratisan aja, Pak. Terbatas Pak. Berbahaya itu Pak. Banyak bohongnya nanti. Dah, tuh Bapak Ibu. Iya. Closing statement-nya adalah semangat gitu aja. Jadi saya harap 7 hari karena pemula minimal 7 paper lah yang dihasilkan. Oke. Coba. Dicoba.
Pak, mungkin ada di channel YouTube Bapak untuk cara pakai coding-codingnya gimana gitu, Pak? Oh, kalau coding kita tidak bisa share, Bu. Kalau Tapi- yang itu. Rahasia. Itu rahasia perusahaan. Perusahaan kalau coding nanti malah jadi hacker Pak ya. Ya, karena kita juga belum membuat apa itu HKI-nya gitu. Iya. Khawatirnya ini nanti, oh ini saya yang buat. Oh, ngawur aja. Repot ya Pak. Itu kalaupun saya kasih codingnya ya belum tentu Ibu bisa masukkan. Ya karena itu bahasanya beda Pak. Bahasa IT. Ya bahasa IT, bahasa ini. Bahasa mesin dia. Oke Pak, saya kira itu nanti dimasukkan aja prom-prom yang tadi pada sekian materi. Nanti kita bisa masuk ke GPT yang Bapak sediakan gitu. Itu Bapak Ibu yang ini